Hai Sobat Wibi Kembara, beginilah kondisi kota Jakarta pasca demonstrasi yang berlangsung pada tanggal 25 dan 28 Agustus 2025. Kerusuhan yang terjadi saat aksi demo yang terjadi di Jakarta pada Jumat 29 Agustus hingga Minggu 31 Agustus 2025 kemarin menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik. Inilah situasi sekitar halte Senayan Bank DKI, tingkat kerusakan parah. Petugas dikerahkan untuk membersihkan halte dan shelter yang rusak parah, hanya menyisakan kerangka baja yang tampak rapuh. Shelter darurat didirikan oleh Transjakarta. Aksi yang awalnya digelar untuk menyampaikan aspirasi berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum khususnya halte Transjakarta menjadi sasaran perusakan. Halte-halte yang seharusnya menjadi penghubung mobilitas warga kini dalam keadaan rusak parah. Kerusakan ini bukan hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga menghambat aktivitas masyarakat yang setiap hari mengandalkan transportasi umum untuk bekerja dan beraktivitas. Bagi warga, dampak aksi anarkis ini sangat terasa. Saya juga ikut merasakan karena aku adalah pengguna transportasi umum. Mereka terpaksa mencari alternatif transportasi lain, mengeluarkan biaya tambahan, bahkan terhambat menuju ke tempat kerja. Situasi ini menambah beban terutama di tengah kesibukan Jakarta yang tidak pernah berhenti bergerak. Lihat, bahkan shelter bus stop pun juga dibakar. Sangat memprihatinkan dan mengerikan. Bahan atau material bangunan shelter atau halte terbuat dari bahan anti api, yaitu baja, aluminium komposit panel, serta kaca. Bahan yang mudah terbakar adalah kabel-kabel listrik yang terbuat dari plastik. Penyulut kebakaran halte dan shelter pasti dari bahan cairan yang mudah terbakar, misal bensin atau solar. Nah, siapa yang membawa bahan cairan yang mudah terbakar dalam jumlah banyak? Pasti ada yang mengkoordinir karena lokasi kebakarannya serentak di beberapa titik. Siapa penyandang dananya? Siapa aktor intelektualnya? Petugas pun segera dikerahkan untuk melakukan pembersihan dan perbaikan darurat. Namun proses pemulihan tidak bisa instan. Dibutuhkan waktu, anggaran, dan tenaga untuk mengembalikan fasilitas umum ini agar kembali berfungsi normal. Bagi sebagian warga, kerusakan halte berarti hilangnya akses transportasi murah dan nyaman. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa setiap aksi anarkis pada akhirnya masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Jakarta masih berdiri kokoh, namun luka pasca demo ini meninggalkan pesan penting. Halte adalah rumah kedua kita dalam perjalanan. Saling jaga Jakarta. Menjaga ketertiban dan melindungi fasilitas umum adalah tanggung jawab bersama. Karena di balik setiap fasilitas, ada jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup dan aktivitasnya. Kerugian yang harus ditanggung pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat kerusakan fasilitas publik ini pun mencapai 80 miliar rupiah. Transjakarta jadi pihak yang paling banyak harus menanggung kerugian, nilainya mencapai 41,6 miliar rupiah. Ada 22 halte Transjakarta yang rusak akibat dijarah dan aksi vandalisme. Bahkan 6 halte diantaranya ludes dibakar orang tak bertanggung jawab. Berikut adalah halte Transjakarta yang rusak dibakar. 1 halte Polda Metro Jaya, 2 halte Senen Toyota Rangga, 3 halte Sentral Senen, 4 halte Senayan Bank DKI, 5 halte Gerbang Pemuda, dan 6 halte Bundaran Senayan. Kemudian terdapat 16 halte yang dirusak dan mengalami vandalisme, antara lain 1 halte Bendungan Hilir, 2 halte Kuitang, 3 halte Kampung Melayu, 4 halte Kramat Sentiong, 5 halte Bidara Cina, 6 halte Cililitan, 7 halte Semanggi, 8 halte Petamburan, 9 halte Widya Chandra Telkomsel, 10 halte Jatinegara, 11 halte Kejaksaan Agung, 12 halte Matraman Baru,
13 halte Pemuda Pramuka, 14 halte Masjid Agung. Sejumlah halte atau shelter non-BRT juga dibakar atau dirusak, antara lain halte non-BRT Gelora Bung Karno 1, halte non-BRT Polda Metro Jaya 1, halte Senayan, dan lain-lain. Inilah situasi sekitar halte Bundaran Senayan, tingkat kerusakan parah. Sejumlah petugas dikerahkan untuk membersihkan halte yang ada di depan Ratu Plaza. Shelter darurat didirikan oleh Transjakarta berupa tenda warna biru. Karena ada shelter yang dibakar menyisakan kerangka baja. Kerugian juga harus ditanggung oleh MRT Jakarta akibat kerusakan stasiun Istora Mandiri dan juga sarana pendukung lainnya, nilainya mencapai 3,3 miliar rupiah. Target perbaikan hingga tanggal 8 September 2025. Kita lihat saja nanti apakah bisa, mengingat tingkat kerusakan 6 halte adalah sangat parah, sedangkan 16 halte lainnya adalah minor tingkat kerusakannya. Inilah situasi sekitar SCBD atau Sudirman Central Business District. Di depan sana adalah halte Polda Metro Jaya, tingkat kerusakan parah. JPO juga tidak bisa difungsikan. Ini adalah salah satu JPO yang dibakar. Liftnya juga ikut dibakar. Sejumlah petugas dikerahkan untuk membersihkan halte. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kerugian hingga 19 miliar rupiah akibat kerusakan 2 jembatan penyeberangan orang atau JPO. 2 jembatan penyeberangan itu ialah JPO Senen dan JPO Polda Metro Jaya yang ludes dibakar orang tak dikenal pada Jumat 29 Agustus 2025 pada malam hari. Inilah situasi sekitar Bendungan Hilir. Di depan sana adalah halte Bendungan Hilir, tingkat kerusakan kecil atau minor. Sempat tidak berfungsi, tapi sekarang sudah difungsikan lagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kerugian hingga 5,5 miliar rupiah akibat kerusakan sejumlah CCTV. Mayoritas CCTV yang dirusak berlokasi di sekitar titik demo seperti di sekitar gedung DPR RI, kawasan Pejombongan, Jakarta Pusat, hingga di sekitar kawasan Senen, Jakarta Pusat. Belasan traffic light atau TL atau lampu merah yang berada di sejumlah titik juga tak luput dari sasaran amuk massa. Total ada 18 persimpangan jalan yang lampu merahnya sempat rusak. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun langsung bergerak cepat memperbaikinya. Inilah situasi sekitar kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dan di sana halte Sentral Senen, tingkat kerusakan parah. JPO juga tidak bisa difungsikan, liftnya juga dibakar. Sejumlah petugas dikerahkan untuk membersihkan halte Sentral Senen. Sejumlah warga mengatakan selalu menggunakan bus Transjakarta saat menuju kantornya
Perjalanan mereka terhambat karena ada kerusakan fasilitas umum saat kericuhan terjadi. Warga tak masalah dengan demonstrasi, namun mereka menyayangkan ada kelompok yang malah merusak fasilitas publik. Pasca aksi anarkis awal September 2025, beberapa kantor menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home atau WFH pada Senin dan Selasa kemarin. Mereka bersyukur pada hari Rabu ini situasi Jakarta aman sehingga aktivitas perkantoran mulai normal lagi. Fasilitas publik dibangun menggunakan uang pajak yang notabene duit masyarakat juga. Sangat disayangkan dan tidak dibenarkan. Merusak fasilitas umum sama saja merugikan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah yang terbiasa menggunakan transportasi umum. Masyarakat kebanyakan sangat bergantung pada transportasi publik untuk sampai ke tempat kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang berupaya memperbaiki sejumlah halte Transjakarta yang rusak. Sejumlah halte yang mengalami kerusakan kebanyakan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman di Koridor 1 BRT Transjakarta. Perjalanan liputan pasca kerusakan berakhir di kawasan Kuitang. Di depan sana adalah Mako Brimob Kuitang yang sempat sangat ricuh sekali pada hari Jumat pada malam hari. Hingga 1 minggu pengguna transportasi umum berupa Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta hanya dikenakan ongkos Rp1. Dari Jakarta, inilah situasi pasca demo 25 dan 28 Agustus 2025. Semoga kota Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia segera pulih dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Ayo jaga Jakarta, ayo jaga Indonesia.